channel YouTube, juga melakukan follower untuk akun Instagram KKN UNESA. File ini sudah saya berikan semua ke mahasiswa ya di WhatsApp group. Mohon instruksi dari KKN UNESA ini bisa ditindaklanjuti ya. Nanti saya juga akan melihat hasil kerja Anda semua. Nah, baik, sekarang ini model KKN Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kurikulumnya sudah bergeser menjadi kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka. Tapi bukan merdeka semau-mau gue ya. Pak, kan merdeka, jadi semaunya, kemudian merdeka sebebas-bebasnya. Bukan seperti itu. Merdeka artinya Anda diberikan pilihan, diberikan opsi. Anda mau A, B, C, atau D, silakan. Ya, tetapi tetap dalam frame, dalam koridor pembelajaran di UNESA. Jadi KKN ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu KKN itu hanya 2 minggu. Ya, saya sempat mendampingi KKN di Sidoarjo, di Gresik, di Jombang, dan di beberapa daerah yang lain. Di puncak gunung, ya, pernah sampai pengalaman mobil saya itu banyak gembos di pukul 5, ya, 5 di sore hari mau menjelang maghrib, ya, dan posisinya di puncak gunung. Tapi alhamdulillah masih bisa pulang. Ya, itu ada suka duka ketika menjadi DPL KKN. Nah, untuk KKN saat ini tidak hanya 2 minggu, tetapi 1 semester. Itu mulai tanggal berapa? 23 Februari sampai 15 Juni. Cukup lama. Sebentar ya. Halo, saya harus ngajar. Halo. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Ya, jadi KKN ini mulai tanggal berapa? 23 Februari sampai 15 Juni. Kemudian ada beberapa tema yang diberikan. Nah, ini juga bagian dari kemerdekaan. Ya. Tema besarnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19. Ini payung besarnya. Tapi Anda bisa memilih beberapa tema. Silakan memilih. Apakah Anda memilih proyek kemanusiaan, ya, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, atau proyek independen. Nah, seperti apa proyek kemanusiaan? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Ya, pilih salah satu. Satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Jadi ini konsepnya adalah satu kelompok, satu desa, dan satu program. Ya, satu kelompok, satu desa, satu program. Nah, misalnya di sini Anda kan satu kelompok ada 15 mahasiswa ya. Ada yang 14, ada yang 15 mahasiswa. Nah, itu Anda nanti silakan diskusi. Kira-kira misalnya yang di Sidoarjo, yang tinggal di Sidoarjo ini, Anda memilih desa mana yang kira-kira berpotensi untuk dikembangkan dalam program KKN ini. Tapi satu aja, ya, diutamakan desa itu mempunyai potensi yang bisa digali, mempunyai permasalahan dan bisa diberikan program-program KKN. Kemudian di sana ada mahasiswa UNESA yang tinggal di sana. Ya, syukur-syukur ada 1, 2, 3, atau 4 mahasiswa kebetulan berada di desa yang sama, dan desa itu mempunyai permasalahan, mempunyai potensi yang bisa dikembangkan terkait dari tema-tema itu. Ya, saya yakin Anda yang ada di Sidoarjo atau yang di Tuban, itu kan di Tuban tersebar di Tuban di beberapa desa, ya kan? Nah, itu Anda nanti tentukan desa mana yang mau dikembangkan.
Anda perlu rapat nanti. Nanti akan saya buat di apa? Di ya, diskusi di apa namanya itu? Saya kok lupa ya. Ya, di kelompok-kelompok diskusi kecil. Terus ya dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Satu kelompok, satu desa, satu mitra. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Ya, nanti silakan Anda diskusi dulu, baru nanti saya bisa ya menentukan, bukan menentukan sebenarnya, Anda yang menentukan. Ya, Anda yang menentukan, saya hanya bisa membantu memberikan pemikiran. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Atau saya jelaskan dulu, saya paparkan dulu semua? Saya paparkan dulu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, ini jadwal KKN, kemarin TOT, DPL, dan koordinator DPL. Mohon maaf, ini saya nggak bisa hadir waktu itu. Karena itu sempat blank juga. Apa ini, arahnya kemana? Ya. Di WA sama mahasiswa, Pak, nanti jam berapa penlatnya? Loh, penlat apa? Saya nggak tahu. Ternyata nama saya belum dimasukkan di grup KKN. Itu masalahnya, misinformasi. Ya. Jadi nama saya tidak dimasukkan di grup KKN karena saya sudah vakum 2 tahun. Ya, jadi saat ini seharusnya penlatnya kemarin, tapi nggak apa-apa, bisa kita lakukan hari ini. Jadi sekarang penlat 1, DPL dan mahasiswa, nanti ada penlat 2, tanggal 27 Februari, hari Sabtu ya, Sabtu akan datang. Tapi nanti sifatnya fleksibel. Misalnya Sabtu nggak bisa, ya kita atur untuk hari Minggu. Ya. Nah, penlat 1 ini isinya apa? Anda nanti akan membuat proposal selama seminggu ya, antara 21 Februari sampai 27 Februari itu Anda nanti fokus untuk membuat proposal program-program apa yang Anda akan kembangkan, yang akan Anda laksanakan di desa tersebut. Ya, nanti pemberangkatan tanggal 23 Februari nanti akan ada dibuka langsung oleh rektor ya, melalui saya nggak tahu, mungkin Zoom ya, melalui Zoom. Anda dilepas, diberangkatkan. Ini peserta KKN-nya 5.609 peserta KKN, cukup banyak. Kemudian nanti akan ada supervisi KKN tanggal 12 sampai 16 April, saya dan koordinator DPL. Ya, saya akan ke desa yang menjadi tempat pelaksanaan KKN. Kemudian MONEP, pejabat UNESA, dan seminar hasil KKN. Ingat bahwa program Anda itu nanti akan harus diseminarkan, ya, harus diseminarkan. Perlu Anda ketahui bahwa KKN ini bobotnya sama seperti 3 SKS, walaupun ada di beberapa prodi seperti ekonomi dan PLB ya, itu sudah dibuat menjadi 20 SKS. Tapi kayaknya karena Anda saat ini masih kuliah kan, masih ada mata kuliah ya, masih ada mata kuliah, jadi ya bagaimana Anda mengatur, tapi bobotnya untuk SKS-nya adalah 3 SKS. Ya, pendidikan dan pelatihan, mahasiswa dan DPL melakukan penlat secara online. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali, menyusun proposal program bersama DPL. Nah, menyusun proposal ini ya saya serahkan kepada Anda. Ya, silakan nanti diskusi, kemudian Anda sepakati. Ya, Anda sepakati kira-kira memilih tema apa. Nanti saya kasih waktu sekitar 45 menit untuk diskusi. Menyusun logbook kegiatan mulai tanggal 23 Februari sampai 15 Juni. Nah, ini kemarin katanya sih ada perdebatan juga karena di sini sebenarnya Anda diminta untuk mengupload setiap kegiatan ya, kegiatan harian. Tapi ini akan juga cukup merepotkan kalau kegiatan harian setiap hari harus upload, apa yang harus diupload ya, kadang-kadang Anda kesulitan untuk mendapatkan
bahan atau materi yang bisa diupload. Jadi mungkin nanti bisa Anda buat semacam apa ya, tiap pekan itu apa kegiatan Anda. Nah, nanti setiap kegiatan dalam satu pekan itu bisa diupload beberapa, mungkin ya 2 atau 3 kali, ya bisa dikirim ke logbook. Menyusun materi program yang akan dilaksanakan, ya, revisi proposal. Proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Jadi penlat kedua tanggal 27 itu harapannya mahasiswa sudah selesai, ya, sudah jadi proposalnya. Karena itu Anda perlu survei, ya, survei ke lokasi, tanya-tanya ke kepala desa, ya, kemungkinan untuk bisa dikembangkan, untuk dijadikan tempat untuk pelaksanaan KKN. Masa menerima topik KKN, spanduk dan umbul-umbul, ya nanti pendistribusiannya masih belum jelas, akan dipikirkan berikutnya. Penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing, ya, di tempat masing-masing. Jadi kalau Anda misalnya ada di Sidoarjo, tersebar di beberapa desa, ya Anda KKN di Sidoarjo itu, cuma nanti Anda milih salah satu desa sebagai tempat KKN, nanti Anda buat posko di sana, tapi Anda tidak harus tidur di sana, ya. Anda tetap tidur di rumahnya masing-masing. Tapi ketika ada kegiatan, ya silakan Anda bisa ketemu, ya. Anda bisa ketemu, berkoordinasi di posko KKN itu, tetap dengan memperhatikan apa, prokes atau protokol kesehatan. Jadi ya pakai masker, ya, pakai apa namanya, jaga jarak dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti ada posko KKN yang sudah Anda tentukan di mana. Setiap kali mahasiswa melakukan kegiatan harus menggunakan jaket alma mater, ya, harus. Nah, boleh ketika Anda upload di logbook kemudian Anda tidak memakai jas alma mater, nanti ini kegiatan apa ini, menjadi tidak jelas, ya. Pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Anda bisa koordinasi via online seperti ini, pakai Google Meet atau pakai Zoom, silakan. Bisa koordinasi secara online ataupun offline. Tapi biasanya kalau offline itu lebih lebih gayeng biasanya. Banyak hal yang bisa dibahas. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni. Ya, artinya apa itu? Masih di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Ya, ini masa program KKN Anda. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Memang ketika Anda melakukan koordinasi saat ini kesulitannya adalah belum siapnya surat pengantar dari UNESA dan lain sebagainya. Karena itu Anda bisa survei dadaan, ya. Survei, tanya-tanya kepada kepala desa. Nah, nanti ketika ditanya mana surat pengantarnya dan lain sebagainya, ya sampaikan aja bahwa saat ini Anda masih melakukan penjajakan, belum memutuskan apakah desa A akan dijadikan tempat untuk KKN, ya, karena Anda masih mempunyai banyak pilihan, ya. Nanti ketika sudah sudah fix desa A, baru Anda nanti akan dibuatkan surat pengantar dan surat perizinan dan lain sebagainya, ya. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Nah, ini yang menjadi masalah. Setiap hari, ya, setiap hari selama 4 bulan lebih, hampir 5 bulan itu. Ya, saya rasa itu ngobrol dengan DPL KKN yang lain, saya rasa tidak harus setiap hari.
Ya, mungkin satu pekan bisa 2-3 kali, tidak ada masalah. Ya. Jadi Anda bisa melakukan per pekan. Tapi kalau Anda bisa upload kegiatan setiap hari ya silakan. Tapi nanti jangan diisi cuma rapat-rapat online seperti ini. Ya boleh, rapat online itu bagian dari kegiatan. Tapi nanti tidak semuanya terus diisi rapat online, rapat online, rapat online, rapat online. Ya, kegiatannya di mana? Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO. Mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama dengan DPL. Nah, ini salah satu temanya ya. Pelaksanaan proyek kemanusiaan. Tadi kan Anda memutuskan ya, tema apa yang Anda ambil. Oh, saya mau ambil pelaksanaan proyek kemanusiaan. Ini contoh, ya. Tidak harus seperti ini. Anda nanti silakan berdiskusi kira-kira apa ya yang bisa menjadikan proyek untuk kemanusiaan ini. Misalnya mitigasi bencana. Tujuannya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana. Mengurangi risiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Ya. Jadi misalnya di desa Anda itu sering terjadi misalnya banjir. Nah, kira-kira gimana? Cara pencegahannya itu bagaimana? Ya. Proyek apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya banjir di sana? Ya. Nah, itu tidak harus dalam bentuk fisik. Kalau bentuk fisik ya pasti Anda akan mengeluarkan biaya cukup banyak. Ya kan? Pak, saya mau membuat selokan besar, Pak, membuat bendungan. Ya, nggak mungkin, Anda kan belum bekerja. Jadi mungkin bisa lebih banyak ke non-fisik. Non-fisik memberikan penyuluhan, ya, dari rumah ke rumah, kemudian membiasakan hidup bersih, apalagi ya penataan lingkungan dan lain sebagainya. Ya silakan Anda gunakan disiplin ilmu Anda. Ada yang dari ekonomi, dari jurusan biologi, fisika, ya silakan berkolaborasi untuk membantu. Jadi tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana. Kemudian mengurangi risiko bencana sosial. Ya, bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia. Mungkin di desa itu sering tawuran, ya nggak apa-apa. Pak, di desa saya ini sering tawuran, Pak. Antara desa A dan desa B ini nggak pernah rukun. Nah, ini Anda melihat sebuah permasalahan. Nah, bagaimana Anda bisa menjadikan dua desa ini menjadi damai. Ini contoh ya, contoh masalah sosial, konflik sosial. Penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Apa saja itu? Penyakit masyarakat, misalnya drugs, alkohol use. Pak, di desa ini Pak semuanya remajanya itu pada mendem semua Pak. Ya, suka minum minuman keras. Nah, Anda punya visi bagaimana di desa ini menjadi zero drugs, zero alkohol. Ya. Nah, itu menjadi bahan permasalahan Anda. Bagaimana mengatasi supaya desa itu menjadi zero drugs users dan alkohol user, peminum alkohol dan pengguna obat-obatan. Ya. Nah, ini semuanya bergantung kondisi di desa masing-masing. Apa yang mau diangkat? Drugs, home adjustment, ya, school performance, neighborhood, ya, lingkungan tetangga kurang kondusif. Nah, silakan, ya. Ada geng motor dan lain sebagainya. Pelayanan sosial.
bisa juga pelayanan sosial. Kemudian human interest, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Keberpihakan pada yang lemah. Misalnya menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan. Seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial, ya, kesenjangan digital, untuk membangkitkan simpati dan empati publik. Misalnya di desa itu rumahnya jelek-jelek, reot-reot semua. Nah, Anda punya pemikiran gimana caranya untuk bisa melakukan bedah rumah. Loh, Pak, bedah rumah nanti kita harus urunan berapa, Pak? 5 jutaan, Pak. Ya, tidak seperti itu. Anda itu akademisi. Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi bagaimana Anda itu melingkan antara stakeholder itu atau perusahaan-perusahaan mana yang mau membiayai itu. Ya, saya yakin bahwa perusahaan-perusahaan itu punya dana sosial. Nah, dana sosial itu yang belum digunakan. Nah, tugas Anda ini menjembatani antara masyarakat, kemudian perusahaan-perusahaan yang punya dana sosial itu, sehingga dana sosial itu bisa terserap. Nah, itu perlu adanya informasi. Karena itu Anda perlu menyusun proposal dan lain sebagainya, hingga nanti ya dana perusahaan itu bisa diberikan kepada masyarakat. Ya, kasarannya ya bedah rumah itu ya. Kepedulian sosial pada difabel. Ya, pada difabel. Secara fisik ya kurang mampu. Tapi bukan individu ya. Di sini misalnya di desa itu banyak sekali masyarakat difabel. Nah, itu bisa menjadi angka. Tapi kalau cuma satu ya kasuistik. Ya. Kayaknya kalau cuma satu orang nggak ada bisa diangkat. Nah, jadi program Anda itu harus bisa dirasakan oleh satu masyarakat desa. Bukan hanya satu orang. Ya, nanti ada waktu diskusi ya. Women interest, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi perempuan. Monitoring indeks pembangunan gender. Ya, kesenjangan memonitoring indeks pembangunan gender yang timpang, menganalisis kesenjangan antara indikator. Nah, ini normatif ini ya. Nah, ini mungkin jadi angkat ini. Mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Anda lihat data di desa itu, ternyata desa ini banyak perceraian. Perceraian gara-gara ya sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu Anda bisa angkat. Nah, gimana Anda bisa memberikan program-program sehingga tingkat perceraian itu menjadi menurun atau nol ya, zero divorce, dan orang menjadi lebih sadar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang paling biasanya anak-anak mahasiswa itu lebih banyak ke sini. Ya. Tema berikutnya adalah kegiatan kewirausahaan. Tujuan kegiatan kewirausahaan meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat. Memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor ekonomi mikro. Pak, di desa ini potensinya itu dia ada banyak ketela atau puhung ya. Nah, bagaimana dengan potensi ketela yang cukup banyak atau puhung yang cukup banyak ini kira-kira dijadikan apa? Ya. Anda pernah tahu apa istilahnya itu ya? Pak Potelo. Ya. Pak Potelo itu kan bahan bakunya dari telo, semuanya dari telo, tapi kemudian dia ada berbagai macam varian, ada pakpo, ada kue ini, kue itu, ada keripik, ya, ada minuman mungkin, semuanya berbasis ketela. Nah, itu
bisa Anda kembangkan itu. Bagaimana potensi desa itu bisa dikembangkan. Nah, tugas Anda ya mulai memberikan pelatihan, ya, pelatihan kemudian mengelolanya bagaimana, kemudian pengemasannya bagaimana, pendistribusiannya bagaimana, penjualannya mungkin secara online dan lain sebagainya, ya, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, itu tugas Anda untuk mengatur semuanya. Nah, itu nanti bisa jadi sebuah proyek kewirausahaan, ya. Satu laman website untuk satu desa. Anda bisa membuat website untuk desa tertentu. Laman dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa lokasi KKN. Nah, Anda di produk ini bisa, produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah loka pasar, marketplace di Indonesia. Nah, itu tadi contoh ya. Contoh. Laporan dituangkan dalam bentuk PDF, nah, macam-macam ini. Laporan ditantangani oleh Kades dan DPL. Itu nanti masih 4 bulan lagi. Sistematika proposal. Anda membuat proposal dengan sistematika seperti ini. Halaman judul, logo UNESA, halaman pengesahan DPL, kemudian analisis situasi, kondisi desanya seperti apa. Kemudian masalah yang dihadapi, ya harus ada masalah. Terus kira-kira solusinya bagaimana? Pemecahan masalahnya bagaimana? Ya. Jelaskan program yang akan dikembangkan. Ada program utama, ada program tambahan. Ya, nanti Anda utamanya apa, kemudian tambahan, ya misalnya apa ya, membantu anak ngaji di TPG itu kan tambahan, tapi Anda mempunyai proyek yang utama. Personalianya siapa saja jelaskan, ya, anggotanya. Ini yang perlu Anda garap nanti ya, sistematika laporan nanti aja. Seminar hasil, ya nanti pada tanggal 14 Juni Anda akan diminta untuk melaksanakan seminar hasil. Kemudian menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, panjang artikel 5-7 halaman. Ya, dan lain-lain. Nah, kegiatan KKN didokumentasikan dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit, diunggah ke channel akun resmi KKN UNESA. Video yang diunggah ke channel YouTube dikirim ke email ini. Masih dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follower ke akun Instagram. Video yang mendapat like terbanyak akan mendapat hadiah yang menarik. Nah, ini iming-imingnya. Video kegiatan Anda yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya seperti apa? Apakah Toyota Fortuner atau apa, saya kurang paham ya. Baik, saya rasa itu sekilas tentang kegiatan KKN. Sekarang kita bisa diskusi. Ya, nanti setelah itu nanti kita saya tempatkan di breakout rooms. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, permisi saya mau tanya. Ya. Kalau asistensi mengajar di satuan pendidikan itu harus di satu sekolah aja atau bisa satu desa kita menghimpun seluruh anak-anak SD untuk belajar bersama gitu? Apa boleh, Pak? Ya, di desa itu kan ada desa apa ya, desa A misalnya, dia kan ada bagian utara, bagian selatan, bagian ya barat. Nah, asistensi mengajar itu beda dengan PLP ya. Kalau PLP kan Anda mengajar di satuan pendidikan. Nah, di sini ini Anda memberikan inovasi kepada gurunya, melatih siswanya juga. Misalnya gurunya belum terbiasa menggunakan Google Form, Anda latihkan, Anda ajari cara menggunakan Google Form. Ya, cara memaksimalkan Google Classroom dalam pembelajaran. Ya, ngajari membuat apa namanya? Ya,
membuat ujian secara online itu seperti apa, melakukan survei itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak ke inovasi pembelajaran. Ya, tidak terus hanya ngajar, mengumpulkan anak SD, ngajar di balai desa, ya itu kan program tambahan. Ya, tapi Anda punya proyek yang lebih utama, seperti apa kegiatannya. Itu ya Mbak, siapa namanya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Pak ingin bertanya. Ya. Pak, kalau semisal saat KKN tidak memakai almet bagaimana Pak? Karena kan almetnya ada di kos dan itu Pak. Bagaimana Pak? Kosnya di mana? Di Surabaya Pak. Surabaya. Anda di penempatan di mana? Sidoarjo atau di Tuban? Di Tuban. Ya memang idealnya menggunakan alma mater, tapi kalau memang ada kasus seperti itu ya bisa dimaklumi. Tapi kalau memang memungkinkan, ya datanglah ke Surabaya sebentar untuk ambil alma mater. Karena itu kan dipakai untuk selama 1 semester. Di ketika berkegiatan itu, ya, diharapkan semuanya menggunakan alma mater. Tapi itu sekali, 2 kali belum sempat ngambil, ya nggak apa-apa. Masa selama 1 semester itu nggak menggunakan alma mater sama sekali. Ya gitu ya Mbak. Oke Pak. Iya Pak. Pak Hakim. Bentar. Ya, oke. Nah, silakan. Saya izin bertanya. Januari lalu saya akan mendaftar Kampus Merdeka. Program Bangkit Akademi. Nah, program Bangkit Akademi ini juga termasuk salah satu proyek independen. Apakah ada relevansi antara Akademi Bangkit sama KKN yang tema proyek independen ini, Pak? Kayaknya kok terpisah ya. Saya belum paham itu yang apa namanya proyek independen. Iya, proyek independen. Nanti outputnya itu menghasilkan sebuah produk. Hanya saja bedanya kalau yang akademi ini, Bangkit Akademi ini lebih ke teknologi, tapi kalau yang KKN Indonesia kurang tahu outputnya seperti apa gitu. Ya silakan aja, Anda boleh ya memilih tema yang terakhir itu. Apa dari itu proyek independen ya. Tapi biasanya proyek independen itu memerlukan dana yang cukup besar. Tapi kalau Anda sepakati mau melakukan proyek independen ya silakan, nggak apa-apa. Bentuknya seperti apa, bagaimana, ya hasilnya seperti apa, dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, bagus. Ya. Tapi saya nggak paham yang bangkit apa tadi itu? Bangkit Akademi, Pak. Bangkit Akademi. Iya. Itu proyeknya seperti apa? Membuat apa? Nanti outputnya salah satunya seperti aplikasi Android. Aplikasi Android. Iya. Nah, gunakan untuk apa aplikasi itu? Ini digunakan secara umum, Pak, ranahnya. Bisa kayak marketplace, bisa semacam Gojek, dan lain-lain gitu. Nah, itu kan Anda perlu memberikan pelatihan kan, sosialisasi kepada remajanya, kepada anak-anak mudanya. Ini loh, ada tadi pembuatan aplikasi di Android ya. Iya. Nah, yang penting ada kegiatan. Jadi nanti ada produk yang bisa dikembangkan. Jadi mereka nanti bisa ketika dilepas itu bisa membuat sendiri, ya bisa mengembangkan sendiri dan dengan kegiatan itu mereka bisa menghasilkan pendapatan, bisa meningkatkan pendapatan mereka. Itu silakan nanti dipaparkan konsepnya di grup ya, di kelompoknya masing-masing. Ya sangat mungkin kalau Anda punya proyek tertentu yang mau dikembangkan di desa tersebut. Masalahnya saat ini Anda perlu apa? Perlu melakukan survei ya dari 15
Anda kan ada 15 kan, 15 mahasiswa dalam satu kelompok. Nah, ini Anda perlu sharing dulu. Kira-kira desa mana? Setiap desa itu, Anda yang tinggal di salah satu desa itu menceritakan potensi desa itu, permasalahannya apa, ya, kira-kira sumber daya manusianya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa. Ya. Anda paparkan semua, ya, setiap siswa, setiap mahasiswa itu menyampaikan, sehingga nanti Anda bisa memilah dan memilih dari 15 desa ini mana ya yang paling potensi untuk dilakukan kegiatan KKN ini. Jadi dari hasil analisis masalah. Ya, tapi ide itu juga cukup bagus, nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Ya gitu ya, Agila. Ya, terima kasih Pak Hakim. Ya. Sebentar, ini semuanya sudah menentukan ini pengurus apa ya, organisasi ini sudah membentuk kelompok ya. Maaf, membentuk organisasi, pengurus organisasi. Untuk KKN Sidoarjo 41, apakah sudah terpilih? Iya. Halo, KKN Sidoarjo? Iya Pak, sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi Anda memilih ketua, boleh ditambah wakil ketua, nggak apa-apa ya. Iya. Ketua, wakil ketua silakan. Kemudian nanti sekretaris, silakan sekretaris mau 1 atau 2 terserah Anda. Plus bendahara. Iya. Ya. Bendahara 1 atau 2 terserah. Nah, itu nanti Anda pilih. Kalau sekarang memang belum terpilih, nanti silakan di breakout room, nanti Anda bisa breakout room bisa nggak ya, bisa milih seperti banyak. Ya, saya coba ya nanti karena ada waktu sekitar, saya beri waktu 45 menit ya, karena ini sebenarnya durasinya itu 6 jam. Ya, kalau mengikuti apa atur yang ada di sini ini 6 jam, tapi ya kita bisa sepakati berapa 2 jam boleh apa. Jadi ada waktu kurang lebih 1 jam 45 menit untuk Anda mendiskusikan segala hal. Ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Ya. Apapun ya terkait dengan KKN ini. Pak Hakim izin bertanya. Ya. Ya, saya Nurmalistia. Itu terkait pemilihan desa, Pak. Tadi kan ada ketentuannya kalau desa itu dipilih yang ada teman-teman tinggal di situ, teman-teman Unesa KKN tinggal di situ. Nah, kalau misal Pak di desa itu tinggal di situ, maksudnya dari teman-teman Unesa, tapi kita sudah pernah melakukan survei ke situ atau mungkin sebelumnya sudah pernah tahu kondisi desanya, apa masih boleh Pak? Tidak ada mahasiswa yang tinggal di sana. Tidak ada mahasiswa yang tinggal di sana gitu. Iya, tidak ada Pak. Boleh saja, nggak apa-apa. Tapi nanti tetap harus ada posko ya, posko KKN. Apa nih? Ya, mohon Almer untuk menonaktifkan audionya dulu. Ya, Almer Muhammad, biar suaranya nggak masuk. Ya, jadi boleh siapa? Nurman. Memilih salah satu desa yang mungkin di sana kebetulan tidak ada mahasiswa yang tinggal di sana, nggak apa-apa. Tapi nanti Anda harus apa ya? Berkomunikasi dengan kepala desa. Halo, Mas Almer. Almer, bisa dinonaktifkan audionya? Almer mana ini? Ya. Jadi boleh memilih salah satu desa di mana tidak ada mahasiswa satupun yang tinggal di sana. Nah, tapi nanti harus ada posko KKN. Apakah memilih salah satu tempat atau Anda minta pertimbangan kepala desa, Pak, kira-kira apakah ada tempat yang bisa kami gunakan sebagai posko KKN. Nah, di situ Anda bisa gunakan untuk tempat berkegiatan. Ya, nah, kegiatan itu
selama 4 semester itu kan ada perlu ya kumpul, kemudian nanti ya melakukan sosialisasi dengan warga sekitar, ya, melakukan kerja bareng dengan mereka. Walaupun tidak semuanya kegiatan itu dilakukan secara fisik, bisa juga dengan online. Misalnya rapat-rapat Anda boleh offline, boleh online, silakan. Itu ya Norma. Ayo, semuanya ini yang terkait dengan konsep KKN secara umum. Saya ingin bertanya lagi, Pak Hakim. Ya, silakan. Dalam 1 semester ini ada batasan program kerjanya nggak, Pak, untuk KKN? Batasan seperti apa? Di misalnya ya tema mengajar di sekolah, itu program kerjanya dalam 1 semester itu ada ketentuan berapanya atau tidak? Ada, yang penting ya apa ya? Yang penting program itu bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada hasil ya, ada hasil yang bisa ditunjukkan. Misalnya tadi itu ketika mengajar di sekolah, mengajar kan tidak hanya sekedar mengajar seperti PLP, praktek mengajar, tapi misalnya ada memberikan pelatihan seperti tadi itu, ya, membuat media pembelajaran, membuat apa lagi ya, mungkin membuat bahan ajar, media pembelajaran untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Nah itu kan Anda tidak mengajar sebenarnya, tetapi membantu siswa untuk membuat media pembelajaran secara digital. Ya. Nah, itu mereka diajari sehingga siswa itu bisa lebih termotivasi untuk belajar. Guru-gurunya juga bisa menjadi subjek, tidak hanya siswa. Bu, gini loh Bu, mohon maaf kami tidak mengajari ya Bu, tapi ini cuma apa ya, sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Jangan pernah mencoba untuk apa ya, dalam tanda kutip dia mengajari guru. Karena loh, Mbak kamu itu siapa? Belum lulus kok. Saya ini sudah ngajar 30 tahun kok diajari anak baru gede. Nah, pentingnya bahasa diplomasi itu seperti itu. Ya, bahasa diplomasi karena yang Anda hadapi itu adalah warga, ya. Di sini materi KKN itu sebenarnya adalah apa ya? Materi pengalaman Anda, pengalaman dalam mengatasi masalah. Dan ini tidak Anda peroleh di mata kuliah Anda di bangku kuliah, ya. Manajemen apa ya? Manajemen masalah. Nanti kalau misalnya ada kepala desa yang agak susah untuk diajak kerjasama, ya Anda jangan mundur. Ya bagaimana Anda bisa proaktif, persuasif, bisa meyakinkan kepala desa bahwa program Anda ini bermanfaat. Dulu pengalaman saya jadi DPL itu ada mahasiswa yang ditolak oleh kepala desa. Padahal itu sudah ditunjuk oleh mana? Sudah ditentukan oleh bupati, ya. Ini tempat untuk KKN. Tapi sama kepala desa ditolak. Diterima tetapi tidak dengan lapang dada. Itu menjadi masalah, ya. Menjadi tidak nyaman. Ya, gitu ya. Siapa? Akila? Iya Pak, terima kasih. Mungkin saya perlu share yang lain ya, program yang lain. Coba ini saya jelaskan. Asistensi mengajar. Sekilas saja ini. Oke. Tujuan KKN proyek di desa membangun desa. Pengembangan anak belajar 3 semester di luar program. Kehadiran mahasiswa selama 4 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa.
Ya. Terus ya, role lingkup KKN proyek di desa. Bentar. Terima kasih. Lompat ya. Nah, belajar 3 semester. Ini tentang Anda ini. KKNT, KKN tematik atau bentuk lain, misalnya mengajar di satuan pendidikan dan desa. Memfasilitasi mahasiswa mengajar pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan latar belakang keilmuan di luar. Namanya ngomong orang ini ya. Ya, di luar pengajaran formal. Misalnya di program paket A, paket B, paket C, itu kan di luar program pengajaran formal. Ya. Oh, maaf. Kemudian ruang lingkup mengajar di satuan pendidikan dan di desa adalah mahasiswa 1 mengajar. Mahasiswa harus terlibat dalam mekanisme program mengajar di satuan pendidikan dan di desa satuan pendidikan di desa hingga pembuatan laporan akhir. Ini nih, pelaksanaan kegiatan mengajar di satuan, membantu mengajar di satuan pendidikan. Di sini diperbolehkan, tetapi harus berbeda dengan PLP ya, harus berbeda dengan PLP. Membantu membuat media pembelajaran, ini tadi yang saya sampaikan. Membantu manajemen persekolahan. Jadi tidak serta-merta hanya ngajar, nanti overlapping dengan PLP. Mengajar program kejar paket A, B, dan C, wajar digas. Program taman bacaan masyarakat, pemberantasan buta aksara. Nah, sekali lagi, semua itu harus kembali ke analisis masalah. Ya, kenapa di desa itu kalau memang semuanya sudah melek huruf, ya ngapain juga diajarkan pemberantasan buta aksara? Oh, semua sudah bisa baca tulis. Ya, program taman baca sudah berjalan juga, ngapain juga dikembangkan di sana. Ya, Anda harus pintar-pintar mencari selain. Proyek di desa. Secara sini Anda bisa baca sendiri ya. Nah, diskusi aja, biar diskusi ya. Saya cek dulu, KKN Sidoarjo sudah terbentuk ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Untuk apa namanya ini, KKN Sidoarjo 55 sudah. Iya sudah Pak. Sudah. Itu Ban. Sampun, Pak. Sudah berarti. Baik. Sekarang kita sharing aja apapun, silakan bertanya. Anda sudah sempat ngobrol, sudah sempat ketemu via Zoom atau Google Meet? Belum. Baru Belum ya? sekali, Pak. Oh iya, baru sekali. Baik.
Untuk ini Faren ya, Faren yang dari Faren, ada Faren? Hadir, Pak. Ya, Faren ini dari Samarinda, ya benar ya? Saya dari Faren? Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan. Ya. Balikpapan. Faren ini hanya satu-satunya mahasiswa yang ada di luar Jawa, di Balikpapan. Nah, karena itu Faren ini nanti akan saya masukkan di kelompok KKN Sidoarjo 55 ya. Coba Faren, untuk sementara ini Faren gabung di KKN Sidoarjo 55. Walaupun nanti Ya, mungkin Faren nggak bisa berkontribusi secara fisik, tapi harus banyak berkontribusi di mana ya? Ya, apapun lah, semua kan bisa dilakukan secara online. Ya, mohon untuk mahasiswa yang lain bisa memaklumi karena Faren ini tempatnya ada di Balikpapan. Ya, ini Faren saya masukkan di kelompok Sidoarjo 55. Baik, sekarang saya masukkan Anda di breakout room ya. Perlu berapa lama untuk diskusi? 30 menit atau 40 menit? 30 untuk cukup, Pak. Berapa? 30 cukup, Pak. 30 ya? Oke, sebentar. Halo? Diskusi singkat ya, 30 menit. Nanti Anda, jadi pertama Anda mantapkan dulu untuk struktur organisasinya. Ya. Yang kedua, ya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sudah mantap. Kemudian Anda sepakati desa yang mau dijadikan tempat untuk KKN. Nah, Anda perlu diskusi potensi-potensi di tiap desa itu kira-kira apa. Kemudian pilih tema yang Anda kembangkan, tema KKN, apakah terkait dengan kewirausahaan atau tentang kemanusiaan, mana yang Anda pilih ya dari beberapa tema itu. Kemudian ya saya yakin pasti waktu 30 menit tidak cukup. Nanti Anda di luar ini Anda bisa melakukan pertemuan sendiri ya, pakai Zoom sendiri, pakai Google Meet sendiri. Ya. Kemudian Anda membuat proposal untuk ke depan sampai tanggal 27 ini Anda menyelesaikan proposal Anda. Ya. Proposal. Terus saya rasa itu yang perlu Anda lakukan. Ada yang tanyakan? Saya coba untuk buat breakout room ya. Saya manually. Anda bisa nggak merename nama Anda itu? Merename misalnya depannya itu ada Tuban gitu, Tuban semua. Ya. Jadi misalnya Erwin Yusuf, tapi di depannya itu ada Tuban, kemudian underscore Erwin Yusuf. Jadi saya cepat untuk mengelompokkan Anda. Kalau Sidoarjo SDA 55, SDA 55 nanti saya tinggal mengelompokkan. Halo? Bisa merename sebentar? Iya, bisa, Iya, Pak. Pak. Sebentar, Jadi Pak. yang Tuban tambahkan Tuban depannya. Tuban underscore siapa namanya itu.
Kemudian karena Sidoarjo ini ada dua, Sidoarjo 41, ditulis SDA 41 dan SDA 55, terus underscore nama ya. Tahu ya cara merename-nya itu lihat di titik 3 itu. Jadi nama Anda itu kan ada titik 3. Terus ada apa? Ada opsi rename. Nomor 1 Tuban. SDA 41. Waktunya 30 menit ya nanti. SDA 41. 41. Tuban. SDA 55. Ardina Lestari ya Pak? Halo Ardina. Ardina Sidoarjo 41 Pak. Coba di-rename dulu yang belum di-rename. Varen tadi masuk ke 55 ya. Fajar di mana Fajar? Yang Fajar? Hadir Pak. Fajar di mana? Tuban, SDA 55? Di Sidoarjo 55. Fajar 55. Fajar ya. Evan Roy. Evan Roy di mana? Halo, Evan Roy. Evan Roy. Evan.
30 menit. Saya. Iya, gak masuk lur. Masa itik, weh. Masa itik. Apian yo. Bapaknya apian lur. Iki waktu 30 menit untuk istirahat. Kok cek salah sih? Suara enggak. Enggak, tapi krungu lur. Halo. Ngantuk rek. Bahas apa iki? Wes ta, halo on KB iki. Apa ono sing turu? Kemana nih? 10 menit Mbak. Udah. Ya ono Pak Caki. Iya. Bahas apa emang? Aku bingung. Bas. Nentokno desa mbek tema. Kapan survei? Pak Ketua tolong dipimpin. Monggo. Baik, mohon izin Bapak Hakim untuk rapat bersama kawan-kawan. Mohon izin Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sampai saat ini kan kita sudah ya, sampai saat ini kita sudah berhasil membentuk struktur organisasinya untuk KKN Tuban 1 ini sudah clear. Setelah itu juga untuk penentuan desa juga kita sudah membahas di chat WA ya. Jadi mungkin selanjutnya bisa dibacakan sama wakil saya untuk list dari desa yang sudah calon-calon desa yang menjadi sasaran bagi KKN Tuban 1. Monggo disimak kawan-kawan. Atau ada informasi lain dari Ibu Wakil ini mungkin? Silakan Mbak Akila. Silakan. Ini bapaknya kok ono. Ya apa dilanjut? Apa lanjutnya? Diskusi kelompok. Jadi kelompoknya desanya tadi udah rundingan, ada dua pilihan. Yang pertama dari Merak-Urak, Desa Pongan, sama yang kedua dari Desa Tambarjo di Rengel. Nah, dari Pongan ini dekat sama rumahnya Leli. Kalau yang di Rengel itu dekat sama rumahnya
Siapa ya tadi? Nabila. Iya, Nabila. Nah, Nah, berarti langkah pertama ini kan survei dhisik ke sana. Jadi langsung aja untuk hari kapan-kapannya survei mereka. Ya apa? Kan nek gak survei awak dhewe no tema apa sing ape digawe awak dhewe. Sing desane iku butuh apa ndek awak dhewe iku. betul, Kali betul. terus kalian iki Aku ngutarakan sing Desa Pongan ya. ya monggo. Tapi sinyalku putus-putus. Apa mae ben gak endat. Lancar kok, lancar. Ketemu gak sih? Dengar. Aman. Lalu mandek. Mikir sih. Assalamualaikum. Halo, Aileen mau. Nah, kok malah mencelat? Kayaknya mental deh hari. Nyale ke Desa api. Pongan ini nyale terganggu. Desa Pongan. Harus balik kok. Balik. Ayo lalu. Lempar. Cukup jajan itu. Rada rame gak apa-apa ya. Nah, iku masalahnya ngene. Kan dek Desa Pongan iku ana 2 dusun iku kan. Tapi sing satu desane iku kayak apa ya? Anek jarak ngono loh, jarak tempuh soalnya dibatasi ambek sawah-sawah iku mau antara desa satu ambek desa sing satu nih. Nah, pas tak tanya ndek mbakku iku, ternyata ndek kono nek bidang pendidikan iku yo akeh. Ono TK, SD, MI, MTS sisan kayak ngono. Jadi lek kayak ngikuno asisten mengajar kayak gak memungkinkan kayak gini ngono loh. Soalnya kan akeh ngono loh. Jadi kan kene membutuhkan inovasi banyak, misal ngikuni asisten mengajar iku mau. Lek koyo kegiatan desane iku yo nggak rutin, nggak setiap hari ada. Paling kegiatan posyandu iku ya ditentukan oleh bidan. Bidan ini biasanya menghubungi Punten. Nah, kok malah entek? Kok saidik yo? Mas Kevin mana Mas Kevin? Nah, iki. Hadir. Ya apa? Gak aku anggotane kok. Tinggal 10 iji gak genep. Nah. Halo. Latifah halo. Lanjut. Lanjut sing lain sik deh. Iya. Ya wis berhubung leline anak kendala sinyal, jadi lanjut sing Mbak Rengel. Ya. Nabila ya. Nabila. Monggo dijelaskan. Oh iya, sik rek. Lek apa jenenge KKN Tanwingi ku, sak ngertiku kan rumahku ideke Bengawan Solo. Lah iku acarane koyo nggawe apa wingi penanaman pohon di pinggir Bengawan Solo.
Tapi saiki wis mati soalnya KKN mari pohone mati. Terus apa maneh? Ada mau jalan sehat. Masyarakatnya sehat. kayak gimana ya di daerah Hah? kono? Di kene ono 2 dusun ya. Tapi ono mek sekolah TK mbek SD tok. Masyarakatnya sih tani. Ya, ngono. Terus kegiatannya sing inovatif di daerah itu ono apa wae? Lek kegiatannya biasanya ono iku yo PKK, terus ono lansia ngono ku, arek cilik-cilik iku. Wis. Nek menurutmu ya orang-orang di sana itu kayak piye? Maksudnya butuh apa kira-kira sing butuh kita rubah untuk mereka biar menjadi lebih baik gitu. Apa ya, Rek? Soalnya kan sing kabeh kan cek durung ngerti kan piye masyarakate, geografisnya piye, kondisi ekonomi di sana kayak piye. Terus pendidikannya piye dek kono kan sing iso jelasnya itu awakmu. Jadi analisis dari beberapa aspek itu mau. Masalahnya gak patek pelosok, dadine koyo nek apa-apa niku wis tersedia ngono lho. Dadine wong-wonge pisan ku ya gak desa-desa banget sih. Terus nek permasalahannya aku sih gak paham ya apa yo. Gini, nek pendidikan dek kono kan anak SD ambek TK kan ya. Iya. Nah, di SD-ne ku masuk akreditasi apa? Pembelajarannya piye? Guru-gurune ya apa? Nek kan asline ku ndek desaku ndek kene ana SD loro lah. SD-ne loro. SD siji iki koyo wis akreditasi B, terus yang SD loro iki akreditasine C, tapi di kampus mengajar mbah apa kok gak masuk. Lek aku golek nak Google yo. Tapi aku gak ngerti soalnya aku gak SD loro. Kayak SD loro iku lebih tertinggal encen. Berarti kan nek dari ranah pendidikan SD2 itu masih bisa kan? Iya. Terus lek TKI wis apik sih. Soalnya TKI mek situ. Masyarakatnya tani ya? Iya, tani. Tapi lah wis berkecukupan kan? Maksudnya nggak perlu ada inovasi baru lagi. Enggak sih. Rumahku aku tak coba takon bapakku ya. Ya. Soalnya aku nek bidang kayak apa ngene sosial ini gak pati paham ya, tapi nek pendidikan aku cek. Maksudnya aku kan saiki ngalami ya apa terjun langsung di sekolahan, analisis bla 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 bla. Dan itu iso nentukno apa sing dibutuhno sekolah itu mau. Iya. Mungkin iso tanyakno kondisi sosialnya ya apa nek kono. Mbak kepala desanya ya gak apa-apa langsung tanya-tanya. Aku wis iso, wis lancar. Aku ngomongnya sengkongan iki mau ya. Sek. Nabila iki wis mari apa jek kare lanjut maneh? Tapi masalahnya di kene kan banjir, koyo iku deh perlu diatasi. Oh, banjir. Nah, iya. Banjirnya lagi iki apa wis ket biyen? Wis ket biyen lah, Bengawan Solone wis ono ket nane. Berarti sering banjir ngono ya? Tapi iya sih ngono pokok. Banjir karo sing pendidikan SD. Iya, sekolah SD pondok tertinggal. Terus apa maneh Nabila? Apa Leli dhisik ae wis? Aku petanya. Ayo, kenapa? I have questions. Yes. Monggo. Ning SD iku
pembelajarannya kan saiki pandemi. Saiki melu daring offline. Nah, shift-shiftan pagi, siang. Lah, iku piye? Utah. Iya, kayak yo akeh sing gak duwe HP ya, arek-arek iku. Soale sing SD loro aku lek SD siji kene ana sih sing gak duwe HP, dadine koyo melu koncone ngono lho. Lek SD loro aku gak patek paham soale omahku sing ndek situ gak iki. Beda tempat. Yo padha be Leli ku lho. Cuma lebih ide ngono. Terpisah sawah yoan, tapi lebih ide. Wes Nabila anak mana? Sudah. Monggo dilanjut Leli. Nah, ya, dia mau kan nak grup wis tak jelasno barang kan. Tapi SD nak kono, apa maksudnya sekolahan dek daerah kono iku akeh ngono. Jadi ono SD, TK, SD-ne ku enek SD-ne ono loro. Sik. Tak delok aja tembakku. Satu hilang meneh. Coy. Iki KKN Iya, soalnya nak kene rame. Gantian sih. Yo. Wes. Monggo. Nah, terus masyarakatnya iku ya mayoritas petani emang enak kono iku. Ya peternak sisan ya paling. Ya koyo ngono ku lah. Tapi ya berkecukupan sugih kabeh ngono. Terus kegiatannya lumayan jalan. Ini aku pas merono iku ono kegiatan timbangan lansia karo periksa lansia koyo ngono ku. Terus balita iku ya ngono. Terus nek sekolah iku masuk seperti biasa, tapi menggunakan baju bebas. Terus jamnya dikurangi wis ngono. Ngono tok. Kalian mau dengar versi desaku? Iya, nah. Yo, boleh, monggo. Leli wes ta iki? Desa. Wes, mari. Desaku iku paling lumayan sih menurutku. Terus TK yo gak ono. Jadi kudune nah apa ning TK-ne cedek bekti kono. Terus putus-putus ya. Ajarin terus pendidik. Oke, penting. Oh, putus-putus. Halo Isa. Hilang. Oh my. Duh, hilang. Halo. Yo Za, ben suaranya gak putus. Balik nih dari awal, Za. Iya. Awakmu oke Mulai dari awal. Carane mau kok putus-putus. Iya. Oke, ulangi dari awal.
Sik. Ayo Iza. Sik ta. Nah ngomong sik sing liya, aku jek ngenteni device satuku masuk ning breakout room. Oh. Wes kok. Nah, Halo. Halo, monggo. Jelas ah. Iya, jelas. Dadi ning desaku iku ana SD, tapi ya lumayan adoh jarake. Cuma 1 yo an. Terus gak ono TK. Terus TK-ne iku ning cedeke bekti. Dadi rata-rata arek cilik-cilik sing ape masuk TK kudu merono dan jarake ya lumayan adoh. Terus apa nih ya? Akeh arek cilik sih ning kono, kegiatane ya koyo ana musola 1 ning kono, iku angger sore ngaji mereka. Terus saiki kan pandemi. Lah pandemi iku guru-guru guru-guru iku nekani omahe arek-arek iku satu-satu kanggo ngajar. Gak areke sing ning sekolah sif-sifan ngono, tapi gurune sing marani ning omahe arek-arek nggarai rata-rata padha gaptek kabeh ning kono. BO yo cuma beberapa provider sing ono sinyal. Yo provider lain ono tapi susah. Jadi sing apik yo cuma beberapa. Terus pendidikan rata-ratane sih SMA toh nak gak bar SMP mereka mondok. Terus kayak air ning kono iku aire mereka beli. Soalnya kan ning daerah gunung. Jadi mereka beli dari tangki. Apa sih? Mobil tangki air sing biasanya diisi nang bekti. Pokoknya mereka beline ndek kono, sumber bekti konoku. Terus beberapa wargane yo gak duwe WC pribadi. Jadi mereka, maaf yo nak jorok, mereka beberapa iku ijek pup ning koyok ladang. Terus yo wis ditinggal ngono wae. Ditutupi daun-daun kering. Terus ning kono masyarakate iku petani karo iku penambang batu kapur. Jadi ning kono iku akeh apa ya? Lahan-lahan sing berongga-rongga ngono ku bekas tambang. Apa neh ya? Ketoke sih wis. Nah, berkecukupan toh gak? Ya ono sing iya, ono sing gak. Wis deh ketoke kuwi. Mayoritas berkecukupan apa gak? Mayoritas enggak. Jadi sing biasanya berkecukupan iku sing koyo bose penambang, sing duwe lahan tambange iku.
Any questions? Enggak sih, enggak. Nek tak simpulkan ya dari tiga desa itu mau rata-rata kan masalahnya di pendidikan. Ki analisa sekilas dari arek-arek sing di daerah kono ya. Pendidikan ambek sing menonjol ki Dek Iza iki apa? Masuk apa ngene iki? Sosial. Sosial Nyamanku ketok itu sosial, masyarakat soalnya. Masyarakat. Nah, itu analisis awal. Engko kapan langsung terjun di kono memastikan mana cari-cari informasi mana gawe nyusun program kerja. Lagi nyusun proposal. Tanggal waktunya kapan sih? 27 besok Sabtu. Nah, kan dari apa analisis awal kan ketok kan tema apa yang apa kita ambil. Kira-kira mayoritas pengen ambil tema apa iki? Pendidikan Gambaran aja. awal. Pendidikannya. Berarti mengajar di sekolah dan mengajar di desa itu. Iya sih, menurutku kuliah. Nek tok Iza koyo pendidikan deh. Kene bantu ngono gak sih? Kan akeh arek cilik-cilik. Daripada kan gurune mendatangi satu-satu kan rumah-rumah. Lah kan kene iso membantu ngono. Gawe inovasi belajar sing Ya. gak duwe HP kan. Iya Kayak loh, aku kaget loh. Jadi kita membuat pembelajaran yang interaktif. Yang lain BE apa Mas People ono masukan? Apa yang lain, yang pengen iya, yang ono masukan, yang pengen ngasih saran. Sinyalku pedot-pedot rek. Aku ndak iso ngikuti ket awal mau, jadi nggak ngerti ket awal piye gak roh aku. Oh, gak jelas. Maaf. Iya, gak apa-apa. Yep. Waktunya 2 menit lagi loh ini. Iya ta. Lagi ta. Maksudnya di luar ini breakout. Iya wes arep mat. Yo, bener kita tetap survei secepatnya dan juga kita cari konflik yang ada di desa tersebut. Kalau melihat konflik banyak atau tidak itu biasanya tergantung makmur atau kurangnya kesenjangan sosial di sana atau pendidikan di sana. Jadi kalau memang masih terbelakang atau kurang itu biasanya justru peluangnya banyak untuk kita. Maksudnya kita bisa masuk dari segala sisi. Itu sih menurutku. Jadi kalau cari aman malah kita kadang kesusahan untuk bantu apa. Kan sudah kecukupan semua gitu. Iya. Besok kita survei. Besok. Yo, apa jadwalnya arek-arek sore iso aku. Aku sore ya sempat kan ya dulu. Senin tapi ojo satu toh. Sila aku. Karena ya kendala jarak ya. Enggak apa-apa. Mungkin sing perwakilannya enggak apa-apa. Utamakan yang terdekat diutamakan itu. Tapi paling enggak sebenarnya kene kudu ketemu soalnya kadang bicara online iku gak kaya lek bicara offline. Ya, bisa diagendakan. Mungkin kapan dalam minggu ini? Di minggu ini. Diagendakan di minggu ini. Mungkin hari Rabu bisa. Rabu ketemu semua sekaligus kerjakan tugas-tugas itu. Rabu. Ya, habis. Sakit. Dari sisi paketan juga.
Baik, semua sudah masuk ke main session ya. Minta tolong mungkin videonya bisa di-on-kan semua ya, biar saya tahu aja. Halo, mohon videonya bisa di-on-kan. Ya, kita akhiri 10 menit lagi ya. Jam 3 kita akhiri. Baik, Anda tadi semua sudah mendiskusikan, ya mungkin hanya kulitnya saja, belum terlalu mendetail. Nah, nanti saya berikan kesempatan selama 1 minggu ini Anda untuk mendiskusikan lagi secara intens via Zoom atau Google Meet, silakan. Ya, Anda mantapkan lagi. Jadi yang pertama tadi itu sudah saya sampaikan bahwa Anda perlu memantapkan struktur organisasinya dulu. Ketua, mungkin tambahkan wakil ketua, sekretaris, bisa 1-2, bendahara. Ya. Setelah mantap itu, kemudian satu kelompok ada 15 desa mungkin atau kurang dari itu, Anda sepakati mana desa yang mempunyai potensi untuk diberikan program KKN. Ya. Kemudian Anda pilih, Anda sepakati salah satu tema itu, tema mana yang Anda lakukan. Kemudian saya berharap nanti, karena ini waktunya cukup panjang ya, cukup panjang, Anda tidak hanya sekedar gugur kewajiban melaksanakan program KKN ini, ya, tapi nanti saya akan melihat inovasinya, hasilnya, produknya seperti apa, ya. Jadi kalau produknya bagus, ya insya Allah akan ini berdampak kepada hasil atau nilai akhir Anda, ya. Ya kalau membuatnya juga asal-asalan, ya nanti saya juga memberikan nilai juga asal-asalan. Ya. Jadi saya nanti lihat hasil inovasi Anda. Misalnya Anda membuat produk potensi di desa itu semacam ini, kayak Pak Potela itu. Tadi saya berikan analogi ya atau perumpamaan. Pak Potela itu kan bahannya semuanya dari telo. Ya mungkin desa itu sumber daya alamnya banyak ketelanya. Nah, ketela ini bisa Anda berikan pelatihan kepada warga desa. Terus bagaimana cara pengemasannya, bagaimana cara pengolahannya, ya, bagaimana cara pemasarannya, ya. Terus ya semuanya Anda bantu, kemudian Anda bisa memelingkan dengan para stakeholder atau perusahaan-perusahaan, ya, atau dinas-dinas terkait. Nah, itu tugas Anda sebagai akademisi, ya, atau mempatenkan nanti, ya terserah, itu kreativitas Anda. Ya. Atau ada yang berkecimpung di bidang teknologi pendidikan, membantu membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu silakan. Ya. Atau lebih banyak ke mitigasi bencana. Mitigasi bencana, ada desa yang rawan banjir, yang rawan tanah longsor, ya, gunung berapi, ya, letusan gunung berapi dan lain sebagainya. Ya, itu silakan didiskusikan. Jadi, ya, saya ingin nanti tanggal 27 itu Anda sudah mempunyai draft proposal. Nah, di dalam proses membuat proposal itu nanti Anda boleh konsultasi ke saya. Pak, kira-kira kalau kami arahnya ke sini bagaimana, Pak? Tapi setelah itu, setelah Anda melakukan koordinasi, ya, nanti saya tinggal ACC apa tidak. Kalau terlalu sepele, terlalu ringan, ya mungkin saya bisa jadi tidak setuju. Ya. Nah, kalau cuma gini aja ngapain? Nah, nggak usah. Jadi tetap Anda yang mendiskusikan, ya. Nanti di akhir itu saya akan melihat sejauh mana tingkat kompleksitasnya. Ya. Jadi saya berharap program ini bisa menjadi model, ya, bisa menjadi model. Syukur-syukur nanti dapat hibah dari hibah dikti. Jadi nanti Anda bisa didanai 50 juta, 100 juta, ya, jika hasil yang Anda lakukan itu sangat bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terutama jangan lupa ya, ada payung besarnya adalah COVID-19 pandemi. Jadi dampak dari COVID-19. Di satu desa misalnya banyak orang-orang yang kena PHK karena dampak COVID-19. Jadi desa itu
warganya banyak bekerja di salah satu pabrik, ya pabrik, saya nggak tahu misalnya pabrik A. Nah, karena pandemi, akhirnya banyak warga itu yang di PHK. Mereka tidak punya penghasilan. Nah, bagaimana memberdayakan masyarakat itu sehingga mereka tidak menggantungkan pada pabrik, tetapi mereka punya usaha mandiri. Nah, usaha mandiri itu yang Anda lakukan. Seperti apa bentuknya? Ya, itu contoh. Paham ya? Oke, tinggal 5 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita foto bersama. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, untuk list desanya, kan kemarin sudah dikirim list desa, Pak. Nah, Ya. kalau kelompok kami Sidoarjo 55 tidak memilih desa yang ada di list, apakah boleh, Pak? Apa harus memilih desa yang ada di list? Seperti itu. Coba kalau itu saya tidak bisa jawab, saya tanyakan ya. Saya tanyakan dulu apakah memang boleh memilih dari list di luar list desa yang ada. Karena biasanya yang sudah ada itu sudah ada kerjasama dengan UNESA. Itu masalahnya. Anda lihat di mana itu? Ada list desa itu di SIM KKN. Iya, Pak. Jadi ada desa-desa yang bisa dibidik ya, yang bisa dipilih ya. Iya, Pak. Nah, coba nanti saya tanyakan dulu ya. Saya tanyakan apakah memang boleh di luar desa yang sudah ada. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Yang lain? Untuk presensi, ini tadi saya sudah mendeteksi beberapa ada mahasiswa yang tidak hadir. Saya lihat semuanya hadir kecuali ini. Namanya Haidir Malik. Maaf, bukan ya. Zahrotul Wafa dari Sidoarjo 41. Hadir Pak, tadi gangguan sinyal Pak, keluar masuk jadinya. Mohon maaf. Ya, saya juga hadir, Pak. Mohon maaf. Ya, Haidir Malik ada, Haidir Malik. Iya. Jadi untuk Sidoarjo 41 lengkap ada 14 mahasiswa ya. Karena ini terkait dengan nilai UTS ini, kalau nggak hadir jadi bahan pertimbangan. KKN Sidoarjo 41 lengkap ya, 14 mahasiswa. Untuk KKN Tuban lengkap 15 mahasiswa. Ya. Untuk Sidoarjo 55 saya enggak melihat Muhammad Miftahul Hikam. Adakah di sini Miftahul Hikam? Tidak ada. Tadi saya menemukan ada nama Evan Roy. Evan Roy itu siapa? Ada yang tahu? Evan Roy. Ada namanya tapi nggak bisa saya masukkan ke breakout room. Ada yang tahu? Siapakah itu Evan Roy? Nggak ada yang tahu ya? Jadi tolong kalau nulis nama itu pakai nama sendiri ya, jangan pakai nama kakeknya atau nama pacarnya. Oke. Baik, sekarang mohon di-on-kan semua karena saya mau ambil foto. Ya, di-on-kan semua. Ini ada berapa sheet ini? Ada 2 ya, 2 sheet. Oke ya semuanya. Saya ambil foto. Lembar pertama 1, 2. Ini Latif ini kok enggak di-on-kan ini Latif. Halo Latif. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Terus yang sheet kedua. Yang kedua. Oh, ini ada Evan Roy tapi enggak on dia. An-Nabila tolong di-on-kan videonya. Ahmad siapa ini? Ani, An-Nabila, Evan Roy, ya 1, 2, 3. Oke, bentar.
saya dulu nama-namanya dulu. Sebentar ya, karena saya harus membuat laporan. Oke, saya rasa itu dulu untuk panel hari ini. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan via grup.